Pandemi nyatanya tak membuat hoaks berhenti bergulir. Isu kesehatan, penanganan COVID-19 menjadi pembahasan hangat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 1.513 temuan berita bohong atau hoaks yang beredar di Indonesia terkait COVID-19. Mulai dari penularan, obat, vaksinasi, hingga chip yang ada dalam vaksin COVID-19. Bukan hanya kontraproduktif, hoaks bisa menjadi pemicu munculnya keresahan ataupun perselisihan. Berkembangnya teknologi dan informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya berita hoax. Contoh berita hoax yang beredar saat ini adalah dengan adanya isu mengenai vaksin COVID-19 yang tidak halal sampai kepada isu terdapatnya chip di dalam vaksin itu sendiri dan berita lainnya. Kita belajar dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Lebih banyak mana kita melihat ataupun mendengar hal yang positif atau hal yang negatif? Lebih banyak mana di sosial media kita melihat yang hoax atau melihat yang fakta? Yang jelas sekarang, jangan kita salahkan berita hoax beredar terlalu banyak di sosial media, sedangkan kita sendiri sebagai anak muda tidak melakukan hal apa-apa. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau terus-menerus menjadi penonton, pemandu sorak, atau turun sebagai pemain? Mari kita tidak lagi menjadi anak muda yang eksklusif. Mari kita mencoba untuk membuka mata, membuka pikiran, dan membuka diri. Apa yang sekarang terjadi? Mau jadi apa negeri kita ini? Mari bersiap dan mari mengambil bagian. Bukan masalah seberapa besar bagian yang kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian itu sendiri, yaitu bagian yang membawa perubahan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial saat korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 terjadi, dihadirkan jaksa untuk 2 terdakwa. Terdakwa yang disidang adalah Direktur Utama 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar dan pengusaha Haris Sidabuke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menyerahkan diri. Juliari menyerahkan diri pada tanggal 5 Desember setelah sejumlah orang baik swasta maupun dari Kementerian Sosial ditangkap penyidik KPK. Dari penangkapan disita uang tunai sejumlah 14,5 miliar rupiah yang diduga sebagai suap untuk Juliari. Kita tidak perlu angkat senjata ke medan perang seperti zaman dahulu. Kita cukup jangan korupsi, itu sudah cukup. Negeri kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Akhir-akhir ini terasa sangat mengerikan saat di mana kita sedang terombang-ambing di gelombang pandemi COVID-19. Korupsi, korupsi, dan korupsi. Bahkan saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi Indonesia, saat semua masyarakat bertahan di tengah badai untuk melanjutkan hidup. Dana bantuan sosial 300.000 untuk meringankan hidup rakyat tetap membuat para pelaku korupsi menahan diri untuk memperkaya diri, sangat mencerminkan tidak baiknya para pejabat dan birokrasi di negeri tercinta. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
Narkoba merupakan ancaman besar bagi kita generasi muda bangsa Indonesia. Narkoba sudah meracuni sebagian dari generasi muda. Tak peduli dari rakyat biasa, bahkan sampai pejabat tinggi negeri ini. Sudah saatnya kita Indonesia merdeka dari narkoba. Jika narkoba tidak dapat kita atasi, bagaimana jadinya penerus bangsa ini? Mau jadi apa negeri ini? Negeri ini butuh banyak pemuda mencari solusi, bukan pemuda